Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya ke atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKT Blimbing boleh tetap sehat, boleh tetap bersuka cita di rumah meskipun ada di masa-masa seperti saat ini. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk datang, kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama memuji, memuliakan namanya, dan nanti kita akan bersama juga belajar dari firman-Nya. Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita memulai ibadah kita dengan menyanyi pujian dari PPR nomor 335, Ini Dunia Allah. Pujian ini mengingatkan setiap kita bahwa dunia yang kita tinggali atau dunia yang kita tempati saat ini adalah milik Allah. Nah, biarlah setiap kita boleh menjaga, boleh merawat dunia yang Allah berikan bagi setiap kita. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah pada saat ini ayat yang menjadi introitus kita yang terambil dari Mazmur 108 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan,
Seminggu telah berlalu. Tentu ada begitu banyak hal yang telah kita lakukan di sepanjang seminggu ini. Dan kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang terbatas, seringkali kita melakukan pelanggaran, seringkali kita melakukan kesalahan yang mungkin menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunannya atas segala dosa, kesalahan yang kita perbuat, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk dapat berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, untuk mengaku segala dosa, kesalahan yang kita perbuat di hadapannya. Ya Tuhan, pencipta kami yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, yang tetap Engkau nyatakan bagi setiap kami, umat-Mu yang berdosa ini Tuhan. Kami sadar, kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami seringkali jatuh di dalam dosa. Kami seringkali gagal melakukan kehendak-Mu Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan ke hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan atas segala pelanggaran kami, atas segala dosa yang kami perbuat Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan atau menyakiti hati sesama kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, umat-Mu yang penuh dengan dosa ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-57, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita telah dipulihkan oleh Tuhan. Setiap kita yang dahulunya hidup di dalam kehancuran karena dosa telah diselamatkan, dipulihkan oleh Allah dan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berharga di matanya. Dengarkanlah juga firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setiap kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, sebab kita hidup di dalam Tuhan dan di dalam kebenarannya. Nah, biarlah sukacita, kebahagiaan itu dapat kita bagikan juga kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Mari jemaat Tuhan, saat ini saya mengajak setiap kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau
jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa segala kelimpahan di dalam kehidupan kita, khususnya kita yang tinggal di dalam negara kita Indonesia ini, kita tahu bahwa negara kita ini melimpah dengan begitu banyak sumber kehidupan yang bisa kita temukan di dalam negara kita ini. Nah, biarlah setiap kita yang tinggal di dalam negara kita Indonesia ini, kita boleh tetap bersyukur bahwa kita boleh menikmati segala berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, mari pada saat ini setiap kita sebagai umat yang percaya, kita mengakui iman kita bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari pada saat ini kita akan bersama berdoa syafaat. Yang pertama, mari bersama kita berdoa untuk situasi saat ini, khususnya di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Jikalau kita melihat berita pasien positif kian hari kian bertambah banyak, kita berdoa supaya masa-masa ini boleh cepat berlalu, baik di dalam negara kita ataupun di seluruh muka bumi. Kita juga doakan untuk setiap para medis yang juga boleh terus bekerja, mereka yang harus terus berjuang, kita doakan supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka untuk dapat menolong setiap pasien dari virus corona ini. Lalu yang kedua, mari kita juga berdoa untuk pelaksanaan new normal yang diadakan di beberapa daerah. Kita doakan supaya setiap masyarakat boleh patuh dan taat pada segala aturan dari pemerintah. Kita juga doakan supaya setiap masyarakat juga boleh mendukung akan pelaksanaan dari new normal ini. Dan yang terakhir, mari kita juga berdoa untuk pertumbuhan iman setiap kita, Jemaat GKT Belimbing, di dalam masa-masa ini. Kiranya iman kita boleh tetap terjaga dan boleh terus bertumbuh setiap harinya. Mari bersama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami bersama-sama Tuhan menyatukan hati kami, suara kami Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya bagi setiap kami yang hidup di masa-masa saat ini adanya pandemi COVID-19 Tuhan. Jikalau kami memantau keadaan saat ini Tuhan, kian hari ada begitu banyak orang yang terjangkit virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau dengan kuasa-Mu Tuhan turut campur tangan, agar supaya masa-masa ini, keadaan ini boleh cepat berlalu Tuhan, baik di dalam negara kami maupun di seluruh muka bumi Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap tenaga medis, mereka yang terus berjuang di garis terdepan, mereka yang harus meninggalkan keluarga mereka. Kiranya Engkau Tuhan terus yang menolong setiap mereka, memberikan kesehatan, memberikan penghiburan, sukacita bagi mereka di tengah-tengah pergumulan mereka harus bekerja, mereka harus merawat setiap pasien dari virus corona ini Tuhan.
Kiranya Engkau juga Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu bagi setiap pasien, bagi setiap mereka yang terjangkit. Biarlah Engkau Tuhan memulihkan, menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Dan biarlah dengan kuasa-Mu saja Tuhan, virus ini boleh cepat berlalu, boleh cepat selesai Tuhan. Sehingga kami juga boleh melakukan berbagai aktivitas kami di luar rumah. Tuhan, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pelaksanaan dari new normal yang akan dilaksanakan di beberapa daerah di dalam negara kami. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong juga supaya melalui pelaksanaan ini juga setiap masyarakat yang ada, mereka juga boleh patuh, mereka boleh taat pada segala peraturan dari pemerintah. Begitu juga biarlah Engkau menolong setiap mereka supaya mereka juga boleh mendukung setiap usaha dari pemerintah ini untuk dapat memutus rantai dari virus corona ini Tuhan. Kami berdoa biarlah segala usaha, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan kiranya berkati, Tuhan tolong supaya semuanya Tuhan boleh berhasil. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja, bukan kehendak setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk diri setiap kami, khususnya jemaat GKT Blimbing Tuhan. Di dalam masa-masa ini kami harus melakukan ibadah di rumah, kami tidak bertatap muka dengan saudara seiman kami yang lainnya, tetapi kami percaya Tuhan di dalam masa-masa ini Tuhan menolong kami melalui setiap firman Tuhan yang kami baca, setiap firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan, biarlah itu dapat membangun iman kerohanian kami Tuhan, sehingga iman kami, kerohanian kami tidak kering, tetapi boleh terus disegarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala pergumulan kami yang lainnya juga kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Antonius. Namun sebelumnya mari kita menyanyi bersama Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. burung-burung berkicauan, Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. semesta bernyanyi, Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. kepada hambanya waktu dan tempat kami persilakan. Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga saat ini kami dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan yang menyertai akan jam pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan menolong hamba-Mu yang menyampaikannya, dan kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan,
Kami menyerahkan seluruh jam pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang terkasih, ada sukacita. Kita bersyukur karena boleh kembali bersama-sama berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengajak kita membacanya bergantian. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan silakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian meresponi dengan ayat selanjutnya. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tetapkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di minggu ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berdamai dengan alam. Kenapa kita merenungkan tema ini? Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, tanggal 5 Juni itu adalah Hari Lingkungan Hidup Internasional atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi setiap tanggal 5 Juni itu diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Oleh sebab itu juga beberapa tahun terakhir ini kita juga bersama-sama setiap minggu pertama di bulan Juni kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan saya mengajak kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara dari bagian pembacaan yang kita baca Mazmur 8 ini, kita merenungkan tema tentang berdamai dengan alam. Saudara, kalau akhir-akhir ini 2-3 bulan terakhir kita tahu di dalam kondisi darurat karena ada wabah virus corona. Saudara, mungkin kita mendengar banyak orang mengatakan bahwa timbulnya virus corona ini juga karena kondisi dunia hari ini, di mana alam tidak lagi bersahabat dengan manusia. Alam tidak lagi menjadi rekan dengan manusia, sehingga timbul berbagai macam penyakit. Bahkan orang mengatakan sebetulnya ini juga virus lama, tapi virus yang bermutasi, berubah dan sebagainya, di mana manusia belum memiliki obat penawarnya atau belum memiliki vaksin atau obat untuk menyembuhkannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam kesempatan minggu ini saat kita merenungkan tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tadi tema yang saya sampaikan, kita belajar bagaimana kita ini berdamai, atau mengapa kita ini harus berdamai, bersahabat dengan alam. Ada sebuah gambar, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan gambar ini, apa yang menjadi kesan Bapak Ibu Saudara sekalian melihat gambar ini? Satu gambar yang mungkin tidak lazim Bapak Ibu Saudara ya, yaitu binatang buas tapi dianggap sebagai
teman atau sahabat ya, duduk bersama atau tidur-tiduran bersama ya di foto ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ini gambarannya Bapak Ibu, berdamai, bersahabat, bukan menjadi musuh. Dan kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai apalagi kita orang percaya umat Tuhan, kita harus berdamai dengan alam yang ada di sekeliling kita ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus berdamai Bapak Ibu? Karena yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menciptakan kita, menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Ayat 5 dan 6 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu Saudara, saya mengingat seringkali di dalam pelajaran ilmu Pancasila itu seringkali ada satu pertanyaan. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya? Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain sehingga dikatakan manusia ini ciptaan yang paling mulia? Bapak Ibu Saudara, tidak lain tidak bukan karena manusia ini punya akal budi. Karena manusia diciptakan Tuhan berbeda, manusia punya roh di dalam dirinya. Sehingga manusia itu sungguh-sungguh makhluk yang hidup. Bukan hanya sekedar hidup, seperti hewan, seperti binatang, tapi di dalam diri manusia ada roh kehidupan, dan roh itu akan tetap hidup sekalipun secara jasmani suatu hari nanti manusia itu mati, dan roh yang tetap hidup itu akan kembali kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Allah menciptakan manusia, kalau di dalam bahasa ayat 5 dan 6, hampir sama seperti Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini yang membedakan kita manusia dengan ciptaan yang lainnya. Kita manusia bisa berpikir, kita manusia bisa menimbang-nimbang dengan bijak, dengan hikmat yang dari Tuhan, apa yang benar, apa yang baik, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga saudara, dengan kemampuan yang Tuhan berikan seperti ini, Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita ini mampu untuk berdamai, bersahabat dengan alam. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan berita beberapa waktu terakhir ini, ada satu himbauan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi, juga di dalam menghadapi situasi kondisi di mana kita sedang di dalam masa pandemi virus corona, pandemi COVID-19, ada satu ajakan Bapak Ibu Saudara, walaupun memang ajakan ini menimbulkan pro kontra ya, ada orang-orang tertentu yang tidak setuju tapi ada yang juga mendukung. Nah Bapak Ibu Saudara, apa ajakan dari beliau, dari Bapak Presiden kita, yaitu supaya kita hidup berdamai dengan COVID-19. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Berdamai dalam arti kita menjalani satu pola kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak sama lagi dengan yang lama, tapi kehidupan yang disebut tatanan normal yang baru, supaya kita bisa hidup sebagaimana seharusnya menjalani rutinitas kita. Dan itu dikatakan berdamai dengan penyakit tersebut, COVID-19. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita diajak berdamai? Karena Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk manusia ini bisa menimbang, bisa berpikir, bisa bertindak dengan bijaksana dan dengan benar. Kita tidak bisa Bapak Ibu Saudara kita menuntut alam yang berdamai dengan kita.
Kita menuntut mungkin penyakitnya yang harus minta maaf sama kita. Kita tidak bisa menyuruh, memerintahkan alam untuk menjadi baik dengan kita. Tetapi kita manusia yang diberi hikmat, akal budi oleh Tuhan, kita yang harus berusaha, belajar bagaimana kita hidup, menyikapi perubahan-perubahan yang ada ini dengan bijaksana, dengan hikmat dari Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita hari ini, baik di dalam masa pandemi COVID-19 ini, apakah kita Bapak Ibu Saudara, dari hal yang paling sederhana, apakah kita ini sudah belajar mematuhi, menaati aturan-aturan, anjuran yang diberikan oleh pemerintah? Masih ingat Bapak Ibu Saudara apa saja anjurannya? Seharusnya hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara ya, selalu menggunakan masker. Yang pertama ya, selalu menggunakan masker. Lalu yang kedua, memperhatikan kebersihan tangan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi harus selalu cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir. Dan yang ketiga Bapak Ibu, menjaga jarak ya. Jadi tidak berkerumun, tidak bergerombol, tapi ada jarak satu dengan yang lain. Ini 3 anjuran sederhana, 3 langkah sederhana untuk kita membantu Bapak Ibu Saudara, membantu pemerintah memutus mata rantai penyakit COVID-19. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, orang percaya yang sudah diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan, kita pun juga dapat bertindak, bersikap dengan bijaksana? Bagaimana berdamai dengan alam? Bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan kita ini? Dan Bapak Ibu Saudara, selain itu yang kita pelajari, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa manusia ini yang harus berdamai dengan alam, manusia yang harus mengusahakannya? Selain tadi yang pertama, karena manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, diberi akal budi oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Allah memang memberi kuasa. Allah memberi kuasa kepada manusia untuk mengelola alam ini. Allah memberikan satu kuasa Bapak Ibu Saudara kepada manusia sebagai ciptaan yang paling mulia, yang punya kemampuan untuk mengatur, mengelola alam. Dan Allah memang memberikan kuasa itu kepada manusia. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 7 dan 9 mengatakan, Engkau Allah, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan Tuhan memberikan satu kuasa kepada manusia supaya manusia itu dapat mengelola alam. Manusia dapat mengatur alam. Dan di sana manusia bisa berdamai dengan alam. Manusia tidak bisa mengatakan kepada alam, "Hai alam, kamu harus mengatur dirimu supaya baik." Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, tetapi manusia yang harus mengatur, mengelola, menyikapi apa yang terjadi di alam ini dengan baik, sehingga manusia bisa hidup berdampingan, berdamai dengan alam. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di dalam bagian ini kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara, dikatakan Engkau membuat dia berkuasa, berkuasa atas buatan tanganmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kuasa kepada manusia, tetapi kuasa ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengertinya, ini kuasa yang terbatas Bapak Ibu Saudara. Bukan kuasa yang akhirnya membuat manusia menjadi orang yang seenaknya sendiri, tapi ini kuasa yang terbatas Tuhan berikan di dalam hal apa? Peliharalah, kelolalah alam untuk kebaikan manusia, untuk kebaikanmu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, orang percaya, orang beriman, kita harus menggunakan kuasa yang Tuhan berikan ini dengan bijaksana. Kita menggunakan untuk mengelola alam supaya alam juga menjadi lebih baik.
Bukan sebaliknya kita menggunakannya dengan seenaknya kuasa yang Tuhan berikan. Akhirnya manusia menjadi serakah dan sebagainya, merusak alam, mengelola alam dengan tujuan untuk kepentingan keuntungan dirinya sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kelestarian alam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dunia modern sekarang ini Bapak Ibu, ada 3 persoalan terbesar Bapak Ibu saudara. 3 persoalan terbesar yang dihadapi manusia dengan alam. Dan ini kalau tidak diantisipasi dengan baik, suatu hari nanti akan menjadi satu bencana. Apa saja Bapak Ibu saudara? Yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu adanya pemanasan global. Kita tahu pemanasan global ini sangat berpengaruh terhadap pola hidup manusia di bumi, karena pemanasan global ini merubah iklim, mempengaruhi iklim, sehingga iklim yang seharusnya tertata dengan normal, dan kita tahu iklim cuaca itu berubah, musim hujan, musim kemarau pada bulan apa dan sebagainya. Tetapi karena pemanasan global ini Bapak Ibu saudara, iklim jadi berubah. Kita tidak bisa lagi memberi satu pedoman musim kemarau bulan apa saja, musim hujan bulan apa saja, karena ada pergeseran-pergeseran Bapak Ibu saudara. Dan ini berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia di bumi ini. Dan yang pertama Bapak Ibu saudara ya, persoalan besar yang akan dihadapi manusia dan sedang dihadapi saat ini, pemanasan global yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, persoalan sampah, limbah. Kalau kita boleh coba berpikir Bapak Ibu ya, atau memeriksa aktivitas kehidupan kita masing-masing, dalam satu hari berapa banyak sampah yang kita hasilkan. Tiap hari berapa banyak sampah yang terbuang atau dihasilkan dari rumah tangga kita. Mungkin kita tidak terlalu merasa Bapak Ibu ya, karena begitu tong sampah di rumah kita penuh, kita geser, buang di tong sampah di depan rumah kita masing-masing, yang nanti ada petugas kebersihan yang mengambil sampah itu. Dan Bapak Ibu saudara, semakin hari sampah di dunia ini semakin banyak. Dan ini menjadi persoalan yang tentunya akan menyulitkan kehidupan manusia di kemudian hari. Selain itu Bapak Ibu sekalian, pemanasan global, semakin banyaknya sampah. Yang ketiga Bapak Ibu saudara, yaitu krisis air bersih. Air bersih yang dimaksud Bapak Ibu saudara ini adalah air yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari, untuk dikonsumsi, untuk diminum, dan juga untuk berbagai macam aktivitas yang lain, untuk mandi, untuk memasak, dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu saudara, dunia kita sedang di dalam ancaman akan ketiga krisis ini. Pemanasan global, sampah yang semakin banyak menumpuk, dan krisis akan air bersih. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudara? Apakah di dalam hal ini kita hanya pasrah Bapak Ibu, kita katakan, ya memang begitu, dunia tambah lama semakin rusak, ya mau apa lagi? Kita cuma jadi pengamat, penonton. Bapak Ibu saudara, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Saya memberi contoh sederhana Bapak Ibu, masih berkaitan tadi Bapak Ibu ya, pandemi COVID-19. Saat kasus ini mulai meledak di Indonesia Bapak Ibu, bahkan bukan hanya di Indonesia ya, tapi di negara-negara, di kota-kota besar dunia pun terjadi ledakan kasus wabah virus corona ini Bapak Ibu sekalian. Di sana Bapak Ibu, ternyata polusi udara Bapak Ibu di kota-kota besar dunia, termasuk di beberapa kota besar di Indonesia, berkurang sampai 30% Bapak Ibu saudara. Sehingga biasanya kota-kota besar yang kalau mulai siang seperti tertutup kabut asap, dan kabut asap ini karena polusi asap kendaraan bermotor, ternyata berkurang 30%, sehingga lebih bersih, tidak ada kabutnya,
Walaupun mungkin beberapa masih ada kabut tipis ya, kabut asap tipis. Tapi kualitas udara lebih bersih dan lebih menyehatkan. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya karena tadi itu ada wabah ini, banyak yang di rumah, banyak yang bekerja juga dari rumah, sekolah dari rumah, mereka tidak mengeluarkan kendaraan keluar rumah, maka polusi berkurang. Dan banyak ahli mengatakan melalui wabah penyakit COVID-19 atau virus corona ini, dalam tanda kutip, Tuhan Allah sedang meriset Bapak Ibu ya, meriset alam ini. Alam sedang ditata kembali. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Bagaimana berdamai dengan alam? Kalau kita tahu hari ini alam sudah semakin rusak, alam kurang bersahabat dengan manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, diberi hikmat oleh Tuhan karena kita adalah rupa dan gambar Tuhan. Kita harus belajar menyikapinya dan kita yang menyesuaikan diri. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengatur alam. Kita gunakan dengan bertanggung jawab. Contoh-contoh sederhana Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lakukan mulai dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing atau kehidupan kita pribadi. Mari kita belajar mengendalikan sampah Bapak Ibu Saudara. Khususnya sampah plastik, limbah plastik. Karena sampah plastik ini sangat sulit terurai Bapak Ibu. Dan sampah plastik yang semakin bertimbun-timbun di dunia ini Bapak Ibu, di bumi ini semakin banyak sampah plastik. Dan itu kebanyakan Bapak Ibu limbah plastik di negara-negara tertentu, limbah plastiknya karena tidak punya tempat untuk menampung lagi, dibuang ke laut. Setelah dibuang ke laut Bapak Ibu sekalian, limbah plastik, sampah-sampah plastik dimakan oleh ikan. Dan banyak ikan yang mati karena memakan sampah plastik. Mungkin ikannya keracunan karena sampahnya sudah, maksudnya plastiknya berupa limbah. Dan ikan yang mati karena mungkin keracunan sampah ini dikonsumsi oleh manusia. Dan tentunya juga tidak menyehatkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar Bapak Ibu mengendalikan sampah, khususnya sampah plastik. Hari ini mungkin kita banyak menggunakan kemasan-kemasan plastik Bapak Ibu Saudara ya, untuk kemasan makanan, kemasan minuman. Mari kita belajar mengendalikannya Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu sekalian, selain sampah plastik, juga sampah kertas Bapak Ibu Saudara. Yang tergolong kertas, selain kertas Bapak Ibu ya, kertas semacam ini, tapi juga yang tergolong kertas itu adalah tisu Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin seringkali setiap hari mungkin selalu menyentuh tisu mungkin ya, untuk mengusap wajah dan sebagainya. Saya pun bawa Bapak Ibu Saudara ya, ini kebetulan bawa ya. Tadi habis cuci tangan, saya membasuh wajah saya ya, saya keringkan dengan tisu. Ini salah satu contoh penghematan Bapak Ibu Saudara ya. Tisunya sudah saya pakai, saya simpan lagi Bapak Ibu karena tisu ini cukup tebal, tidak langsung rusak, bisa dipakai beberapa kali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar mempraktikkan dari hal-hal yang sederhana. Mengurangi sampah, mengurangi limbah, baik itu plastik, kertas, tisu dan sebagainya. Lalu juga menghemat energi Bapak Ibu ya. Menghemat energi, kalau listrik, peralatan, lampu dan peralatan elektronik lain tidak kita gunakan, kita matikan. Karena kalau menghemat energi, menghemat sesuatu yang berhubungan listrik, itu akan mengurangi pemanasan global Bapak Ibu Saudara. Termasuk penggunaan kendaraan bermotor Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kalau kita mau bepergian dengan jarak yang dekat, selagi bisa kita jangkau, kita jalan kaki saja Bapak Ibu Saudara ya. Menyehatkan tubuh kita, jarak tidak terlalu jauh, jalan kaki saja. Dan mengurangi polusi serta menghemat bahan bakar. Dan Bapak Ibu Saudara, masih banyak contoh-contoh praktis yang lain kalau mau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari semuanya itu pada prinsipnya mari kita diajak untuk kita ini peduli dengan alam yang kita tinggali hari ini.
Karena Tuhan mempercayakannya kepada kita untuk kita kelola, kita tata dengan baik. Dan bukan untuk kita kuasai seenaknya, dengan semaunya, dengan keserakahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya, kita pun turut memberi sumbangsi untuk kebaikan lingkungan alam yang ada di dunia ini. Biar setiap kita mau mempraktekannya, mulai dari kehidupan kita sehari-hari, juga dari hal-hal yang sederhana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami merenungkan sebagian firman-Mu. Kami boleh diingatkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, di mana kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan memberi kami hikmat, bijaksana, dan akal budi, untuk kami boleh bertindak dengan bijaksana, untuk kami boleh bertindak dengan benar, untuk kami boleh melakukan aktivitas kami dengan yang sepatutnya dan seharusnya. Tuhan, tolong kami semua saat kami juga menyadari Tuhan memberikan satu tugas tanggung jawab kepada kami, umat manusia, untuk mengelola alam ini. Tuhan, tolong kami supaya kami menggunakannya, mengelola alam kami ini dengan sebaik-baiknya, mengelola alam yang kami tinggali ini dengan bertanggung jawab. Sehingga di dalam kami mengelolanya, kami juga mengingat untuk kami berdamai, bersahabat dengan alam, sehingga alam ini tetap terjaga kelestariannya, dan kami dapat tinggal di tengah-tengahnya juga dengan nyaman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Hari pada saat ini kita akan bersama memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, saya mau minta untuk setiap jemaat dapat melambaikan tangannya ke kamera. Lalu silakan memberikan salam untuk rekan yang ada mungkin di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Oke, mari pada saat ini kita akan bersama memberikan persembahan kita. Mari kita menyanyi dari PPR Biru nomor 162 bagian B. Mari bersama kita menyanyi berapakah jumlahnya. Tahukah kamu jumlah bintang yang di langit bersinar, jumlah awan yang terbentang, yang beri hujan yang segar. Semua itu oleh Tuhan, masing-masing dikenalnya, dipimpin di perintahnya, dipimpin di perintahnya. Tahukah kamu jumlah burung yang terbang dan melayang, jumlah ikan dalam air yang hidup dan berenang? Semua itu oleh Tuhan, masing-masing dikenalnya, disayang, dipelihara, disayang, dipelihara. Tahukah kamu jumlah orang yang tak pernah lihat terang, yang juga belum mendengarkan tentang kabar yang senang? Semua itu oleh Tuhan telah dijadikan anaknya, yang terlebih disayang, yang terlebih disayang. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap persembahan yang terkumpul ini. Biarlah melalui persembahan ini boleh semakin memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, terlebih khusus di gereja kami di tempat ini, GKT Belimbing. Tuhan berkati juga untuk setiap jemaat yang sudah memberikan maupun belum berikan. Kiranya Tuhan terus yang mencurahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Mari bersama saat ini kita akan membaca Katekismus Heidelberg minggu ke-23 tentang Allah Roh Kudus. Apa gunanya bagi Anda untuk percaya semuanya ini? Dalam Kristus saya dibenarkan di hadapan Allah dan menjadi ahli waris hidup yang kekal. Bagaimana Anda dibenarkan di hadapan Allah? Hanya dengan iman yang benar kepada Yesus Kristus, sehingga meskipun hati nurani saya selalu menunduk bahwa saya telah berdosa besar terhadap semua hukum-hukum Allah dan tidak ada yang saya taati. Dan saya masih cenderung pada semua yang jahat, namun demikian tanpa adanya kelayakan saya sama sekali. Tetapi berdasarkan kasih karunia Allah saya, Allah menganugerahkan dan memperhitungkan kepada saya pendamaian yang sempurna, kebebasan, dan kekudusan Kristus. Seolah-olah saya tidak pernah berdosa dan bukan pula seorang yang berdosa. Bahkan seolah-olah sayalah yang telah taat secara sempurna sebagaimana Kristus telah melakukan untuk saya. Semua yang perlu saya lakukan adalah menerima karunia Allah ini dengan hati yang percaya. Mengapa Anda berkata bahwa hanya dengan iman saja Anda dibenarkan? Hal ini bukan karena saya memiliki iman yang layak sehingga Allah berkenan kepada saya. Hanya karena kebenaran dan kekudusan Kristus yang membuat saya menjadi benar di hadapan Allah. Dan saya dapat menerima kebenaran ini dan menjadikan itu milik saya hanya dengan iman saja. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama kita nyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Antonius dan kita akhiri dengan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa pohon semua sumber berkat. Mari sidang jemaat yang terkasih, bersama-sama kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.